Garmin ini looknya bagus buat kalian para pelari culture. Ini adalah Garmin Forerunner 570. Kita akan review. Akhirnya setelah cukup lama kita nggak review smartwatch dari Garmin, hari ini kita punya kesempatan untuk review salah satu line up terbaru Forerunner, yaitu Forerunner 570 yang baru rilis bulan Mei 2025 ini ya. Garmin Forerunner ini cocok banget buat kalian para pelari atau yang suka olahraga tapi juga butuh look yang keren. Karena kalau dari spek yang saya baca di website resminya tentang seri 570 ini, selain menggunakan layar AMOLED, bezelnya itu juga menggunakan aluminium. Selain itu masih banyak fitur menarik dari Garmin 570 yang akan kita review. Oke, daripada berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai reviewnya. Oke, inilah yang akan kalian dapat di dalam box dari Garmin Forerunner 570. Tentu aja ada jamnya, sudah terpasang strap ya. Terus ini akan dapat kabel charging USB Type-C ke khusus Garminnya ya. Terus ini nanti ada warranty dari Garmin selama 2 tahun, dan terakhir adalah quick start guide dari Garmin Forerunner 570. Garmin Forerunner 570 keluar dalam 2 pilihan size. Yang agak besar itu nanti di size yang 47 mm. Tenang aja, kalau pergelangan tangan kalian kecil masih ada yang varian size 42 mm. Nah, kebetulan hari ini kita cuman bisa unboxing yang varian 42 mm yang agak kecil ini. Nah, ini coba saya pakai di tangan saya ya, karena biasanya saya pakai Garmin FR55. Ini untuk FR570 yang varian 42 mm. Ini look size-nya itu nggak begitu beda jauh ya dengan FR55. Cukup mungil, compact, cocok buat tangan kalian yang kecil gitu, di lingkar 115 sampai 172 mm. Garmin Forerunner 570 ini punya beberapa pilihan warna yang bisa kalian pilih, baik di varian 47 dan 42 mm-nya. Di varian 47 itu ada 3 pilihan warna, yaitu black, white, dan purple. Sedangkan di varian yang lebih kecil di 42 mm itu juga ada 3 varian warna, yaitu black, white, dan mango. Nah, kalau yang warna hitam, yang ini sebenarnya baik di 2 varian size-nya itu sama ya, desain blacknya itu sama. Yang berbeda itu ada di 2 varian warna lainnya. Di warna putih, walaupun sama-sama punya varian white, tapi ternyata look white-nya itu agak berbeda ya. Kalau di white yang di 47 mm, bodinya memang putih, tapi ada varian warna hijau neon di bezelnya. Dan strapnya itu juga ada kombinasi warna putih dan hijaunya. Sedangkan pada ukuran 42 mm warna putihnya itu kombinasi hijaunya itu lebih soft. Hijaunya malah jadi cenderung ke soft blue. Untuk warna ketiga dari setiap varian size-nya itu seperti warna signature-nya, yaitu purple dan mango. Kedua warnanya ini unik banget ya. Terutama itu menurut saya yang warna mango, karena warnanya itu cukup nabrak. Bodinya itu kayak krim dengan bezel warna merah, dan strapnya itu ada kombinasi kuningnya juga. Saling nabrak tapi kok jadi tetap bagus dan unik kelihatannya. Untuk strapnya yang varian 42 mm, ini strapnya menggunakan strap size ukuran 20 mm. Sedangkan yang lebih besar di 47 mm menggunakan strap ukuran 22 mm. Strapnya menggunakan bahan silikon yang lembut. Untuk strapnya ini tipenya universal dan juga dilengkapi dengan sistem quick release yang akan memudahkan untuk dilepas pasang. Strapnya ini juga dilengkapi dengan classic buckle dengan bahan alloy. Lubangnya ini juga banyak ya, jadi kalian ini lebih mudah untuk adjust size untuk loopnya. Yang paling menjadi highlight di bagian bodi dari Garmin Forerunner 570 adalah bagian bezelnya. Ini yang menggunakan bahan aluminium alloy. Look dari FR570 ini jadi terlihat kokoh dan sekaligus mewah. Selain itu, untuk bagian bodi-bodi di sampingnya itu diselimuti dengan bahan fiber reinforced polymer. Garmin Forerunner 570 ini juga terasa ringan ya ketika dipakai. Oke, kita coba langsung aja timbang ya. Sekalian dengan strapnya itu totalnya adalah di 42 gram. Di bagian bodinya ada 5 button yang bisa kalian akses, yang juga punya fungsi masing-masing khas dari Garmin. Seperti pertama, di samping sini ada tombol light, up, dan down. Terus yang di samping sini itu ada start dan stop, dan juga terakhir ada back dan lap.
Tenang aja, selain menggunakan button, pengoperasiannya itu juga bisa menggunakan touch control seperti ini ya, touchscreen gini. Tampilan dari Garmin Forerunner 570 juga makin keren karena di bagian layarnya disupport dengan layar AMOLED dengan ukuran 1,2 inch untuk varian 42 mm dan 1,4 inch untuk varian 47 mm. Untuk tingkat kecerahannya terlihat cerah ya, baik di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Forerunner 570 juga disupport ambient light sensor, jadi tingkat kecerahannya juga bisa secara otomatis tergantung dengan level cahaya di sekitar. Untuk UI-nya nggak tahu ya, mungkin karena saya lama nggak review Garmin, UI dari Garmin khususnya di Garmin 570 ini terlihat berbeda, jauh lebih fresh dan lebih intuitif gitu ya. Terus kayaknya UI ini juga sudah mulai diterapkan di beberapa Garmin generasi baru, jadi khusus yang sudah mendukung layar AMOLED juga. Yang paling terasa menurut saya adalah ketika membuka notification panel yang bisa kalian akses dengan slide layarnya dari atas ke bawah atau dengan pencet tombol up ini. Nah, itu tampilan dari notification panelnya menjadi lebih fresh. Masih ada beberapa blueprint dari UI Garmin yang bisa kalian lihat, misalnya seperti tampilan card atau widget, atau yang di Garmin itu bilangnya glance, yang bisa kalian akses dengan slide layarnya dari bawah ke atas seperti ini, atau juga bisa tekan tombol down ya. Ini nanti kalian bisa lihat beberapa widget atau glance ya, seperti activity, terus ada juga kesehatan, weather, pesan, dan lainnya. Tentu aja ini masih bisa kalian edit, kalian tambah-tambah ya, kalian sesuaikan dengan apa yang kalian butuhkan. Nah, ini masih banyak banget glance yang bisa ditambahkan tentunya. Selain itu kalian juga bisa custom UI dari Garmin Forerunner 570 ini dengan merubah tampilan watchface ya. Di smartwatch-nya itu sudah ada beberapa watchface yang terinstall ya. Ini cukup banyak juga, ini bisa kalian pilih sesuai dengan selera kalian masing-masing ya. Ini banyak ya ternyata ya, ini saya slide terus masih banyak ya tipe-tipenya. Selain watchface yang ada di jamnya, kalian juga bisa akses dan download watchface lainnya itu di aplikasi Connect IQ. Nah, itu banyak watchface yang bisa kalian download di sini ya. Ada yang free, ada yang berbayar juga, tinggal kalian pilih aja sesuai dengan selera. Selain watchface masih banyak yang bisa kalian download di aplikasi ini, seperti ini misalnya music, ada Spotify, ada Deezer, dan juga apps lainnya yang kalian butuhkan. Nah, tinggal download aja di aplikasi ini. Selain itu juga ada data field untuk olahraga itu ya. Yang menarik juga dari UI dari Garmin FR 570 adalah kalian juga bisa adjust ukuran font di UI-nya ya. Bisa kalian kecilkan dan besarkan. Kalau misalnya ukuran standarnya ini masih terlalu kecil, tenang aja, masih bisa kalian adjust lagi, gedekan ini ya. Jadi lebih terlihat dan jelas gitu ya, nyaman untuk dilihat. Tampilan pada Garmin Forerunner 570 juga makin keren dengan juga didukung fitur Always On Display. Kalian bisa mengaktifkan tampilan AOD-nya itu di setting tampilan dan kecerahan. Untuk tampilan AOD-nya ini menyesuaikan dengan watchface yang sedang dipakai. Untuk mengaktifkan atau menghubungkan Garmin Forerunner 570 dengan smartphone, kalian perlu mendownload aplikasi Garmin Connect yang kompatibel baik untuk Android ataupun iOS. Selain Bluetooth, Garmin FR 570 juga disupport dengan koneksi Wi-Fi. Untuk koneksi yang lebih cepat, misalnya kalian butuh untuk mendownload. Setelah terhubung dengan Garmin Connect, kalian bisa juga menerima notifikasi smartphone langsung dari layar smartwatch-nya. Misalnya seperti notifikasi pesan, email, dan aplikasi lainnya. Nah, yang keren di Garmin Forerunner 570 ini, kalian juga tidak hanya bisa membaca pesannya, tapi juga bisa membalasnya nih, reply itu juga bisa ya. Nah, untuk balasannya itu memang baru sebatas template, tapi lumayan lah ya, bisa untuk membalas pesan. Dan juga ada catatannya ya, untuk pembalasan pesannya itu hanya bisa buat kalian yang terhubung ke Android ya, kalau ke iOS belum bisa. Selain membalas pesan, Garmin Forerunner 570 ini juga punya fitur Bluetooth Call, di mana kalian bisa langsung mengangkat atau melakukan panggilan telepon langsung dari layar smartwatch-nya. FR 570 ini sudah dibekali dengan built-in microphone dan speaker untuk mendukung fitur ini.
jenis panggilan yang tersupport sementara ini adalah panggilan telepon biasa ya atau menggunakan pulsa. Tapi untuk panggilan aplikasi pihak ketiga misalnya WA itu belum tentu semua support ya. Garmin Forerunner 570 ini juga disupport music, bukan hanya kontrol musik di smartphone tapi juga bisa synchronize dengan platform musik populer seperti Spotify ataupun Deezer. Jadi kalian bisa download playlist kalian yang ada di Spotify misalnya dan bisa langsung kalian putar lewat smartwatch-nya. Sedikit catatan ya, kalau kalian hubungan dengan Spotify, akunnya itu harus premium ya. Yang gratisan belum tentu bisa untuk mendownload playlistnya. Untuk mendengarkan musiknya, kalian juga bisa hubungan TWS ke Garmin Forerunner 570. Jadi ketika olahraga, lari misalnya, kalian bisa sambil dengarkan musik favorit kalian. Jadi lebih semangat lagi larinya. Garmin Forerunner 570 juga dibekali sensor di belakang jamnya untuk memonitor kesehatan pemakainya. Fitur pemantauan kesehatannya itu terbilang lengkap ya, seperti yang standar misalnya pemantauan detak jantung, tidur, stress level, dan SpO2 sampai pemantauan kesehatan yang lebih detail lagi. Misalnya seperti HRV status, terus body baterai, tingkat pernafasan, dan yang paling unik ternyata ini ada jet lag advisor ya. Nah ini akan berguna bagi kalian yang sering berpergian naik pesawat. Menariknya di Garmin yang sekarang di bagian glances-nya ini seperti ada folder sendiri yang judulnya Health. Yang isinya itu kalau kita lihat ini adalah fitur-fitur kesehatannya ya atau monitor kesehatannya misalnya seperti HRV status, body baterai, ya ini ada sleep monitor, heart rate dan lain-lain. Tentunya bisa kalian edit dan tambahkan atau kurangi sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Garmin Forerunner 570 juga punya cukup banyak mode olahraga yang bisa kalian akses dengan menekan tombol start. Karena ini seri Forerunner, tentu aja yang paling atas ini adalah aktivitas runningnya ya. Kalian bisa akses aktivitas lainnya di opsi activities. Nah ini ada beberapa mode olahraga defaultnya seperti running, track run, treadmill, road bike, bike indoor, pool, swim, open water, dan triathlon. Kalian masih bisa menambahkan aktivitas olahraga lainnya. Misalnya ini ya di sini kalau kalian hobi nge-gym ini misalnya masih ada beberapa pilihan aktivitas gym seperti strength, cardio, mobility, HIIT, yoga, pilates, elliptical, stair stepper, row indoor dan lainnya. Ini bisa kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan olahraga kalian. Nah sekarang olahraga yang paling booming ini adalah padel ya. Tenang aja, di Garmin Forerunner 570 kalian juga bisa menemukan olahraga padel. Ini pilihannya nanti di Racket Sport ini, terus kita scroll. Nah ini ada padel ya, bisa kita tambahkan ke depan ya. Ini olahraga padel ya. Kalian sudah bisa olahraga padel dengan ini ada pilihan indoor dan outdoornya ya. Nah dengan Garmin Forerunner 570 ini. Selain itu masih banyak olahraga yang bisa kalian pilih ya. Ini di jamnya sudah dikelompokkan ke kategori-kategori seperti ini. Nah, golf gimana golf? Tenang aja, Garmin Forerunner 570 ini juga ada golfnya. Ini di outdoor. Nah kalian akan bisa menemukan golf di sini. Tinggal kalian pilih aja sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Garmin Forerunner 570 juga dibekali advanced training dan recovery feature untuk mempersiapkan diri baik di dalam latihan sehari-hari atau untuk mempersiapkan diri dalam race ya. Kalian bisa menemukan fitur training status di bagian glance yang isinya itu nanti seperti VO2 max, terus HRV status, terus acute load juga ada ya. Nah ini status kalian lah, status latihan kalian itu tentunya. Selain fitur training status, ada juga fitur training readiness yang isinya itu adalah skor akumulatif kesiapan dalam berlatih yang didasarkan pada kualitas tidur, pemulihan, beban latihan, dan faktor lainnya. Skor yang ada ini juga bisa membantu kalian untuk menentukan kesiapan kalian dan jenis latihan yang cocok. Untuk training readiness itu kalian perlu menggunakan jamnya untuk beraktivitas atau berolahraga minimal selama 3 hari agar hasilnya itu lebih akurat. Kalau kalian hobi olahraga lari, Garmin Forerunner 570 juga bisa memandu proses latihan kalian karena ada fitur daily suggest workout yang akan disesuaikan atau didasarkan pada kondisi kalian, kesiapan dan status training kalian masing-masing.
Semakin sering kalian workout, nanti workoutnya suggestionnya juga akan berubah ya, sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Untuk mendukung fitur olahraga dan keakuratan ukuran saat kalian training, misalnya seperti jarak, pace, dan rute, Garmin FR 570 ini disupport teknologi static dan juga multi-band GNSS seperti GPS, GLONASS, Galileo, GZSS, dan Beidou. Kalian yang hobi trekking, hiking, atau naik gunung, tenang aja, Garmin Forerunner 570 juga dilengkapi sensor yang lengkap, sensor ABC. Ya. Untuk mengukur altimeter, barometer, dan juga kompas ya. Jadi kalian ketika hiking atau naik gunung itu bisa tetap memantau ketinggian, tekanan udara, dan juga arah dengan akurat ya. Jadi untuk mempermudah kalian menemukan sensor ABC-nya, kalian bisa tambahkan ini menu sensor ABC di glance saja ya, seperti saya ini. Garmin Forerunner 570 ini punya baterai life 11 hari di mode smartwatch-nya, dan ketika kalian pakai workout dengan mode GPS itu maksimal bisa 18 jam. Jadi ini cocok banget buat kalian yang butuh power besar kalau kalian punya durasi olahraga yang cukup lama ya. Misalnya untuk long run, misalnya itu nggak usah khawatir kehabisan baterai lagi. Untuk chargingnya sudah disediakan kabel khusus yang bisa kalian sambungkan ke port di bagian belakang jamnya. Menurut saya Garmin Forerunner 570 ini sudah lengkap banget ya untuk sebuah smartwatch atau sportwatch, terutama buat kalian yang mau olahraga tapi juga tetap kelihatan keren. Desainnya ini keren dengan bezel aluminium. Pilihan warnanya juga unik-unik. Fiturnya juga lengkap banget, mulai dari fitur kesehatan dan olahraga yang ditopang juga dengan sensor-sensor yang lengkap, seperti sensor kesehatan, dual band multi GNSS, sensor ABC, dan lainnya. Belum lagi fitur-fitur smart lainnya seperti smart notification, Bluetooth call, dan juga ada fitur music. Dan juga tidak lupa fitur-fitur smart yang benar support proses training dan recovery untuk mempersiapkan diri dalam race. Untuk harganya, Garmin Forerunner 570 ini dibanderol dengan harga 9 jutaan. Terakhir saya cek itu di harga 9.239.000. Kalau kalian tertarik, nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Numpang promosi ya guys ya, bagi kalian warga Semarang, khususnya di sekitar Kecamatan Banyumane, Tembalang, atau kalian yang lagi kuliah di Undip. Kami GWC buka cabang baru di Semarang ya guys ya. Jadi kalau kalian mau mampir untuk lihat-lihat, tanya-tanya, atau mau beli gadget misalnya seperti smartwatch, TWS, headphone, speaker, kabel dari iPhone sampai Android, adaptornya, dan masih banyak lagi, silahkan mampir aja. Kami tunggu. Oke, itu tadi review dari Garmin Forerunner 570. Thanks buat kalian yang sudah setia nonton. Kalau masih ada pertanyaan atau tambahan informasi yang mungkin terlewat, silahkan bisa share di kolom komentar. Yang belum subscribe juga silahkan subscribe. Oke, I'm signing off. Bye-bye.